Sudah puluhan tahun sejak Tio menjadi penjaga waktu di hutan senyap, tapi waktu tidak berjalan normal di sana. Tio tidak menua, ia sudah menjadi bagian dari hutan itu. Suatu hari saat sedang menjaga getaran waktu di danau terbalik, sesuatu yang tidak seharusnya ada muncul. Bayangannya sendiri. Tio sebagai penjaga waktu tak seharusnya punya bayangan. Itu pertanda bahwa sebuah celah dimensi terbuka. Jamur arka yang dulunya cerah kini berubah menjadi ungu gelap. Gerbang dunia tanpa bayangan telah terbuka, dan kau harus menutupnya dari dalam. Tanpa pilihan lain, Tio masuk ke dalam bayangannya sendiri, dan seketika ia terhisap ke dunia lain. Dunia tanpa bayangan dunia ini sangat terang, namun tidak ada yang memiliki bayangan. Tidak pohon, tidak rumah, tidak bahkan Tio sendiri. Awan mengambang tak bergerak, matahari tidak berpindah tempat, dan tanahnya seperti cermin, namun tidak memantulkan apapun. Di sana Tio bertemu dengan makhluk aneh, manusia transparan bernama Alari. Mereka berjalan tanpa suara dan berbicara tanpa membuka mulut. Kami dulu punya bayangan, tapi kami menjualnya untuk keabadian. Bayangan mereka dijual kepada makhluk cermin, entitas kuno yang mencuri semua kemungkinan buruk agar dunia ini jadi sempurna. Tapi tanpa bayangan, para penghuni dunia itu kehilangan emosi dan identitas. Tidak ada ketakutan, tapi juga tidak ada tawa. Tidak ada kesedihan, tapi juga tidak ada cinta. Tio sadar, dunia ini seperti lukisan yang terlalu sempurna, dan karena itu hampa. Alari berkata bahwa hanya seseorang dari luar yang masih memiliki bayangan jiwa, yang bisa memanggil kembali keseimbangan. Misi kembalikan bayangan Tio harus melakukan 3 hal untuk mengembalikan bayangan dunia. 1. Menemukan ruang sunyi penuh teriakan. Tempat semua suara terjebak selama ribuan tahun. Mencuri kembali waktu dari makhluk cermin yang tinggal di istana terbalik di langit. 3. Menanam bayangan pertama di tanah tanpa cermin. Selama perjalanan, Tio mulai melihat bayangan kecil muncul di baliknya. Tapi bayangan itu tidak selalu menirukan gerakannya. Ternyata itu adalah bagian dari dirinya sendiri yang mulai terpisah. Karena terlalu lama berada di dunia tak seimbang, Tio hampir kehilangan dirinya sendiri saat menghadapi makhluk cermin. Makhluk besar yang terdiri dari jutaan wajah refleksi. Tapi ia menyadari satu hal. Bayangan bukan sesuatu yang buruk. Ia adalah bagian dari siapa kita sebenarnya. Dengan tekad itu, ia pecahkan cermin utama dengan bayangan terakhirnya. Dan dunia pun mulai berubah. Bayangan kembali, awan bergerak, langit berganti warna. Warga dunia itu mulai tertawa, menangis dan merasa dunia sempurna itu menjadi dunia hidup kembali. Kembali atau tidak? Alari bertanya, kau bisa kembali ke dunia lamamu. Tapi kau akan melupakan segalanya, atau tetap di sini dan menjadi penyeimbang bayangan. Tio tersenyum. Kalau aku harus memilih antara abadi tapi hampa, atau hidup dengan rasa takut tapi juga cinta, aku tahu harus memilih yang mana. Ia berjalan menuju cahaya yang membentuk bayangan panjang di belakangnya, dan menghilang.